Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Indira Slavindi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekosistem beserta komponennya. Ekosistem beserta komponennya. Yang pertama, ada pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Menurut Albert Einstein 1935, ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dan ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggris merupakan species diversity. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, maka akan terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Menurut Woodbury 1954, ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Menurut Odum 1993, ekosistem merupakan seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana di antara keduanya kemudian akan saling mempengaruhi. Selain itu, dalam ekosistem juga terdapat komponen yang secara lengkap memiliki relung ekologi lengkap serta proses ekologi yang juga lengkap. Sehingga dalam unit tersebut, siklus materi dan arus energi terjadi berdasarkan kondisi ekosistem. Next, ada komponen ekosistem. Komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Komponen biotik dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurainya. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri itu, produsen juga digolongkan sebagai autotrof. Setelah produsen, ada yang juga disebut dengan konsumen. Berbeda dengan produsen yang merupakan autotrof, konsumen ini disebut sebagai heterotrof karena mereka yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Selain itu, berdasarkan urutan makanannya, konsumen dibagi ke dalam 3 jenjang, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Kelompok komponen biotik yang terakhir adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati. Pengurai ini juga dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu detritivore dan decomposer. Detritivore bertugas menguraikan bahan organik besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Sedangkan decomposer merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Lanjut komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup. Contohnya adalah air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Next, ada jenis-jenis ekosistem.
Yang pertama, ekosistem akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Contoh ekosistem air yaitu yang pertama ada ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar yaitu variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua film hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Yang kedua, ekosistem air laut. Habitat laut atau oceanic ditandai dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi, dengan ion Ci- mencapai 55% terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi, sehingga terdapat batasan antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termokline. Yang ketiga ada ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Ekosistem sungai dihuni oleh hewan seperti ikan kucing, gurame, kura-kura, ular, dan buaya. Next, yang kedua ada ekosistem terestrial atau darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Contoh ekosistem darat yaitu yang pertama, hutan hujan tropis terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200 hingga 225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak. Jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama antara 20 hingga 40 meter. Cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung atau kanopi. Dalam hutan basah terjadi perubahan iklim mikro, yaitu iklim yang langsung terdapat di sekitar organisme. Daerah tudung cukup mendapat sinar matahari. Variasi suhu dan kelembapan tinggi. Suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Dalam hutan hujan tropis sering terdapat tumbuhan khas, yaitu liana atau rotan dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain kera, burung, badak, babi hutan, harimau, burung hantu, dan banyak lagi. Yang kedua ada ekosistem padang rumput. Terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih 25 hingga 30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, resapan air tinggi, dan drainase cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan ternak dan rumput yang keduanya bergantung pada kelembapan. Hewannya antara lain bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular. Yang ketiga ada ekosistem hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewan yang terdapat di hutan gugur antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung patuh, dan rakun. Next, yang terakhir ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya yang pertama bendungan, kedua ada hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, yang ketiga agroekosistem berupa sawah tada hujan, yang keempat sawah organisasi, sawah irigasi, yang kelima perkebunan sawit, dan yang keenam terakhir yaitu ekosistem pemukiman seperti kota dan desa. Ini sumber-sumber dari informasi yang saya ambil. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.